Napaktilas perkampungan kaum Tsamud. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dalam musnadnya dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati Hijr, beliau bersabda, "Janganlah kalian meminta datangnya ayat-ayat mukjizat, sebagaimana kaum soleh telah memintanya." Maka unta datang dari jalan ini dan pergi dari jalan ini. Lalu mereka melanggar perkara Rob mereka dan menyembelihnya. Unta itu minum air mereka 1 hari, dan mereka minum air susunya 1 hari. Lalu mereka menyembelihnya. Maka mereka kaum Tsamud ditimpa oleh suara keras yang membinasakan semua yang ada di kolong langit dari mereka, kecuali 1 orang yang berada di haram. Mereka bertanya, "Siapa dia, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Dia adalah Abu Righal. Ketika dia keluar dari haram, dia pun tertimpa seperti yang menimpa kaumnya." Takhrij. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya. Dan Ibnu Katsir rahimahullah setelah menyebutkan kisah tersebut, beliau mengatakan, hadis ini di atas syarat Imam Muslim. Namun hadis ini tidak tertulis di salah satu dari 6 kitab atau kutubus sittah, Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Haythami rahimahullah berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan At-Tabrani dalam Al-Awsat. Lafadznya ada di dalam surat Hud. Dan Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan hadis yang senada. Rawi-rawi Imam Ahmad rahimahullah adalah rawi-rawi hadis sahih. Majmu' Zawaid. Ibrah. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita kisah Nabi Saleh alaihi salam dengan kaumnya, yaitu kaum Tsamud. Kisah ini berisi peristiwa dan kejadian yang jelas lagi terperinci. Kisah ini tidak disinggung di dalam Taurat. Ahli kitab pun tidak mengetahui berita tentang Tsamud, kaum Nabi Saleh alaihi salam, dan Ad, kaum Nabi Hud alaihi salam. Padahal Al-Quran menyampaikan kepada kita bahwa Musa menyebut 2 umat ini kepada kaumnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Musa berkata, jika kamu dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Belum sampaikah kepadamu berita tentang orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Tsamud, dan orang-orang sesudah mereka. Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Quran Surat Ibrahim ayat 8 hingga 9. Seorang mukmin dari keluarga Fir'aun berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa bencana seperti peristiwa kehancuran golongan yang bersekutu, yakni seperti keadaan kaum Nuh, Ad, Tsamud, dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Dan Allah tidak menghendaki berbuat kezaliman terhadap hamba-hambanya. Quran Surat Ghafir ayat 30 hingga 31. Buku-buku sunnah telah memberitakan kepada kita bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewati kampung Tsamud yang bernama Hijr. Pada perjalanannya menuju perang Tabuk, beliau singgah bersama para sahabat di perkampungan mereka. Para sahabat mengambil air dari sumur-sumur di mana kaum Tsamud mengambil air darinya. Dengan air itu, mereka membuat adonan roti, sementara bejana telah disiapkan di atas api. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar bejananya ditumpahkan dan adonannya diberikan kepada unta. Kemudian beliau meneruskan perjalanan sampai di sumur di mana unta Saleh alaihi salam minum darinya. Dan beliau melarang para sahabat untuk masuk ke daerah suatu kaum yang diazab, kecuali dalam keadaan menangis. Beliau pun menjelaskan alasannya. Jangan kalian masuk perkampungan orang-orang yang telah menzalimi diri mereka sendiri, kecuali kalian sambil menangis, karena khawatir akan tertimpa seperti apa yang menimpa mereka. Hadis riwayat Bukhari.
Dan hadis-hadis senada yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim sangat banyak. Silahkan merujuk pada kedua kitab beliau. Apabila manusia berada di suatu tempat yang telah terjadi peristiwa besar, baik pada masa itu atau sebelumnya, maka perhatian mereka tertuju kepada peristiwa tersebut. Apabila ia seorang da'i kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia bisa memanfaatkannya untuk mengingatkan manusia dengan apa yang telah menimpa orang-orang terdahulu, memperingatkan mereka agar tidak melakukan apa yang telah mereka lakukan dan tidak berjalan di atas jalan mereka. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan kepada mereka tentang apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepadanya. Beliau menunjukkan jalan di mana unta Shalih alaihi salam datang menuju sumur, dan jalan di mana unta itu meninggalkan sumur. Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga memberitahu mereka bahwa unta Shalih alaihi salam berbagi air dengan kaum Shalih alaihi salam pada hari di mana ia mendatangi sumur dan minum darinya. Pada hari berikutnya, ia tidak minum apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air, dan kamu mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air pada hari tertentu. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 155. Dalam ayat yang lain, dan beritakan kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu terbagi antara mereka dengan unta betina itu. Tiap-tiap giliran minum dihadiri oleh yang punya hal giliran. Quran Surat Al-Qamar ayat 28. Di antara keistimewaan unta Nabi Shalih alaihi salam, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, adalah bahwa kaum Shalih memerah susunya dalam jumlah sekehendak mereka. Maka air yang diminum oleh unta pada hari gilirannya tergantikan oleh susunya yang melimpah, dan mereka mendapatkannya tanpa lelah dan capek. Walaupun kaum Tsamud telah mengambil keuntungan besar dari unta Shalih alaihi salam, tetapi mereka merasa sempit dan membenci keberadaannya di antara mereka. Maka mereka menyembelihnya. Al-Quran telah menyatakan bahwa pembunuh unta ini adalah orang paling celaka di kalangan kaum Tsamud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasulullah Shalih alaihi salam berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya. Lalu mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita tentang pembunuh unta itu di dalam salah satu hadis, bahwa dia adalah laki-laki berkulit merah. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib dan Ammar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, maukah kalian berdua aku beritahu siapa manusia paling celaka dari dua orang laki-laki? Kami menjawab, ya wahai Rasulullah. Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki berkulit merah di kalangan kaum Tsamud, pembunuh unta, dan orang yang memukulmu. Ya Ali, di sini ubun-ubunnya hingga basah oleh darah, yakni jenggotnya. Hadis riwayat Ahmad. Dan dalam hadis lain Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa dia adalah pembesar kaumnya. Di dalam As-Sahihain, ketika bangkit orang yang paling celaka, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangkitlah seorang laki-laki yang kotor, busuk, perusak, mulia di antara kaumnya seperti Abu Zam'ah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Manakala mereka menyembelihnya, Nabi mereka Shalih alaihi salam menjanjikan akan turun azab setelah 3 hari. Dia berkata kepada mereka, bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Quran Surat Hud ayat 65. Pada hari ketiga, datanglah azab berupa suara yang menggelegar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Tsamud. Quran Surat Fussilat ayat 13. Dalam ayat yang lain, maka mereka disambar petir,
azab yang menghinakan lantaran apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Fussilat ayat 17. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahukan kepada kita bahwa suara menggelegar itu telah membinasakan semua yang ada di bumi dari kabilah itu, tanpa ada beda antara yang tinggal di daerahnya atau sedang bepergian ke daerah lain yang jauh. Tidak ada yang selamat kecuali seorang laki-laki dari kalangan mereka yang pada waktu itu sedang berada di haram. Haram melindunginya dari azab. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan namanya. Orang itu dipanggil dengan nama Abu Righal. Akan tetapi, dia pun tertimpa apa yang menimpa kaumnya begitu dia keluar dari haram. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan para sahabat agar tidak meminta datangnya ayat-ayat mukjizat seperti kaumnya Nabi Saleh alaihi salam, karena ditakutkan mereka akan mendustakannya, lalu mereka binasa seperti kaum Saleh alaihi salam. Mutiara Kisah. Demikian besar tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun adakah di antara kita yang dapat mengambil pelajaran darinya? Dari kisah di atas, beberapa pelajaran yang berharga yang dapat kita petik di antaranya. Pertama, peringatan terhadap sikap memohon ayat-ayat mukjizat, seperti yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu yang telah memohon kepada rasul-rasul mereka. Permohonan mereka dikabulkan, tetapi mereka mendustakannya, hingga akhirnya mereka dibinasakan karenanya. Kedua, berhati-hatilah terhadap azab, murka dan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran telah mendustakan rasul-rasul dan kitab-kitabnya. Dan tidaklah ada suatu kewajiban yang dilanggar atau sebuah keharaman yang diterjang, melainkan akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betapa banyak kewajiban yang telah kita lalaikan dan keharaman yang kita kerjakan. Nas'alullahal afiyah. Ketiga, unta betina pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Saleh adalah ayat yang besar. Bentuk tubuhnya besar, penampilannya mengundang decak kagum. Ia memiliki ciri-ciri istimewa yang tidak dimiliki oleh unta selainnya. Keempat, anjuran berhenti sesaat di tempat-tempat yang pernah terjadi peristiwa-peristiwa besar, agar bisa mengambil pelajaran dan nasihat. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhenti di sebuah sumur perkampungan kaum Tsamud. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan di dalam kitabnya agar berjalan di muka bumi dan merenungkan akhir perjalanan orang-orang terdahulu dengan mengambil pelajaran dan peringatan dari mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Quran Surat Ali Imran ayat 137. Dan juga firman-Nya, katakanlah, berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Kelima, detailnya ilmu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menunjukkan jalan yang dilalui oleh unta itu untuk mendatangi sumur dan jalan yang dilalui ketika meninggalkannya. Hal ini bukan sesuatu yang aneh, karena beliau Sallallahu Alaihi Wasallam diberitahu oleh Zat yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Keenam, daerah haram melindungi orang yang berlindung dengannya. Melindungi Abu Righal dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manakala dia keluar darinya, dia pun tertimpa azab seperti kaumnya. Ketujuh, lindungan haram kepada Abu Righal menunjukkan bahwa hal ini telah ada sebelum Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabiullah Saleh alaihi salam dan kaumnya yaitu Tsamud adalah kaum sebelum Nabi Ibrahim alaihi salam. Sedang Nabi Saleh alaihi salam berasal dari bangsa Arab, keturunan Nuh alaihi salam. Maka haramnya kota Mekah sebelum Nabi Ibrahim alaihi salam didukung oleh ucapan beliau alaihi salam, ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku
di lembah yang tidak mempunyai tanaman, di dekat rumahmu Baitullah yang dihormati. Quran Surat Ibrahim ayat 37. Demikian, Allahu a'lam. Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa.